Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RPN Channel. Di video ini saya akan membuka channel dari Info Istana. Ya, kata Info Istana adalah Presiden Jokowi jadi sorotan dunia buntut berbagai kebijakan anti barat dan kolonial, yaitu tentang beberapa kali ini menjadi tenar ya, tentang kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo. Di antaranya adalah kebijakan yang tadi, juga ada kebijakan yang baru yaitu tentang PPKN ya, dicabut ya, yaitu dari Presiden Joko Widodo. Yuk kita simak channel dari Info Istana ini, berita-beritanya yang sangat bagus dan akurat. Yuk. Presiden Joko Widodo disorot media asing buntut berbagai kebijakan anti kolonialnya. Berbagai keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan berbagai ekspor bahan mentah Indonesia hingga menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKN pada Jumat 30 Desember 2022 mendapat perhatian tajam media dunia. Media terkemuka, salah satunya di Singapura, Straits Times menulis, Indonesia mengakhiri sistem pembatasan aktivitas publik COVID-19 pada hari Jumat setelah negara ini tidak melihat kenaikan kasus harian selama lebih dari 10 bulan berturut-turut. Kebijakan tersebut berarti Indonesia tidak akan lagi mengeluarkan pembatasan terkait COVID-19, baik untuk berkumpul maupun mobilitas. Tapi, harap tetap berhati-hati, masyarakat harus lebih mandiri dalam mencegah infeksi, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan, kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa persnya. Selanjutnya, laman Nikkei Asia menulis judul Indonesia Lift All Remaining COVID Restriction for New Year's. Media bisnis terkemuka Jepang ini menyoroti tentang Indonesia yang pernah memiliki tingkat infeksi tertinggi di Asia. Tetapi kasus harian turun hingga di bawah 1.000 hampir setiap hari dalam seminggu terakhir dengan rawat inap dan kematian yang relatif sangat rendah. Negara terpadat keempat di dunia ini telah mencatat lebih dari 6,7 juta kasus secara keseluruhan dengan 160.583 kematian. Hampir 75% penduduk Indonesia yang berusia di atas 6 tahun atau 174,7 juta orang telah menerima 2 suntikan vaksin atau sekitar 68,5 juta telah mendapatkan setidaknya 1 suntikan penguat menurut data Kementerian Kesehatan, tulis media Jepang ini. Dengan data ini berarti Sementara Free Malaysian Today menulis Indonesia hari ini menghapus semua langkah yang tersisa untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 karena sebagian besar penduduk negara sudah memiliki antibodi terhadap penyakit tersebut, ujar Presiden Joko Widodo. Tidak akan ada lagi pembatasan pada pertemuan dan pergerakan, kata Presiden. Pada konferensi pers mencatat bahwa keputusan diambil berdasarkan angka infeksi terbaru. Hindustan Times menulis dengan judul No Mask, No Tracking Up, Indonesia Live Remaining COVID Restriction tentang penghentian PPKM ini. Sementara itu, terkait larangan beberapa komoditas tambang Indonesia, IMF, Bank Dunia, WPP, dan WTO dalam pernyataan bersama mendesak dan menghimbau Indonesia untuk tidak melarang ekspor bahan-bahan tambang yang dirasa menjadi kebutuhan dunia. Sebab pemimpin keempat lembaga internasional itu menilai perang Rusia-Ukraina menambah tekanan yang ada di tengah pandemi COVID-19. Perubahan iklim geopolitik sudah mengancam jutaan orang di dunia. Mereka menyebut pelarangan ekspor biji nikel hingga bauksit di 2023 akan memicu kenaikan tajam harga-harga bahan pokok dan kekurangan pasokan yang akan memicu tekanan dan mengancam negara-negara barat. Kerentanan juga meningkat pesat di negara-negara berpenghasilan tinggi yang menampung sebagian besar orang-orang miskin di dunia. Mengutip Antara pada Kamis 14 Desember lalu, mereka menuturkan krisis yang semakin parah dapat memicu ketegangan sosial di banyak negara yang terkena dampak, terutama yang memang sudah rapuh sebelum adanya konflik. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, Presiden Bank Dunia David Malpass, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB, WPP, David Beasley, dan Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala mengeluarkan pernyataan bersama
menjelang pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia minggu depan. Mereka mengatakan kenaikan harga pangan diperparah oleh peningkatan dramatis dalam biaya gas alam, bahan utama pupuk nitrogen yang mengancam produksi pangan di banyak negara. Pelarangan ekspor, melonjaknya harga pupuk pangan, dan pemotongan signifikan dalam pasokan global memiliki implikasi penting bagi produksi pangan di sebagian besar negara, termasuk produsen dan eksportir utama yang sangat bergantung pada impor. Direktur WTO juga mengatakan penting untuk menjaga perdagangan tetap terbuka dan menghindari tindakan pembatasan seperti larangan ekspor, menggarisbawahi kebutuhan untuk menghindari pembatasan pembelian demi keuntungan masing-masing yang membuat negara lain malah menderita, ujarnya. Sekian info dari FPN yang diambil dari info Istana ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.